Hai hai hai, bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas tentang hikmat. Pernahkah Anda bertanya dari manakah hikmat itu berasal dan apa urgensinya dalam kehidupan orang percaya? Nah, siapakah yang dikenal menjadi orang yang berhikmat dan mengapa orang ini sangat disegani? Bahkan banyak bangsa yang mengakui kemampuannya karena hikmat yang diperoleh. Lantas, apa yang membuatnya berbeda sehingga dikaruniai dengan hikmat? Untuk menjawab rasa penasaran dan segudang pertanyaan yang ada dalam benak kita, mari kita bahas seorang raja yang begitu terkenal di zamannya. Ini dia, Salomo. Nama asli Salomo dalam bahasa Ibrani adalah Solomo. Berasal dari akar sin, lamek, mem. Salom artinya damai utuh, sehingga dimaknai yang damai, yang sejahtera, utuh. Salomo adalah raja yang meneruskan tahta Israel sekitar abad ke-10 sebelum Masehi, menggantikan ayahnya Daud. Masa pemerintahannya disebut sebagai zaman keemasan Israel. Mengapa disebut demikian? Karena hal ini ditunjukkan dengan stabilitas politik, kemakmuran ekonomi, pembangunan besar, khususnya pembangunan Bait Allah di Yerusalem. Secara singkat, hikmat Salomo berasal dari pemberian Allah. Ia mohon dan Allah memberinya. Dalam 1 Raja-Raja pasal 3, Salomo berdoa meminta hikmat untuk memerintah. Allah menjawab doa dan memberi hati yang bijak. Bagaimana tepatnya Salomo memperoleh hikmat? Pertama, permintaan dan anugerah ilahi. Hikmat ditandai sebagai hadiah dari Tuhan ketika manusia menempatkan Tuhan sebagai prioritas. Kedua, konteks keluarga dan pendidikan. Ketiga, paparan lintas budaya dan pengalaman praktis. Keempat, tradisi literer hikmat. Salomo dikaitkan dengan sejumlah tulisan hikmat seperti kitab Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung dalam tradisi. Kegiatan menulis dan mengumpulkan hikmat juga diusahakan melalui pengamatan, refleksi, dan transmisi kebijaksanaan. Kata kunci, dipenuhi Roh Tuhan. Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam bahasa Ibrani adalah Ruach Adonai atau Ruach Yahweh, artinya Roh Tuhan. Apa maksudnya? Frasa ini menggambarkan keterlibatan ilahi dalam memberikan kemampuan berpikir bijak dan kebijaksanaan praktis. Dalam Perjanjian Lama, Roh Tuhan kadang membawa karunia khusus seperti keterampilan, kebijaksanaan, dan kuasa kepada individu dengan tugas tertentu. Untuk konteks hikmat Salomo, 1 Raja-Raja pasal 3 menegaskan tidak secara langsung memakai kata dipenuhi Roh Tuhan, tetapi konsepnya jelas. Hikmat dalam bahasa aslinya adalah kokmah, yang diperoleh adalah anugerah ilahi dari Roh Allah sendiri. Jadi, dipenuhi Roh Tuhan berarti Tuhan memberi anugerah kebijaksanaan yang nyata sehingga tindakan dan keputusan raja berbuah baik bagi rakyatnya, setidaknya pada puncak pemerintahannya. Dipenuhi Roh Tuhan membuat hikmat Salomo berbeda dari kebijaksanaan manusia biasa. Hal ini ditegaskan kembali dalam Amsal pasal 3 ayat 5-7, bahwa takut akan Tuhan dan bersandar kepadanya adalah kunci hidup bijak. Kisah ikonik Salomo yang menggambarkan hikmat ilahi yang nyata digambarkan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16-28, di mana dua perempuan memperebutkan seorang bayi yang hidup tanpa saksi yang dapat memastikan kebenaran. Salomo mengusulkan solusi mengejutkan, yaitu membelah bayi itu menjadi dua. Dari reaksi keduanya, ia menemukan ibu sejati yang rela berkorban demi keselamatan anaknya. Keputusan ini menunjukkan bahwa hikmat Salomo berasal dari Tuhan, bukan sekadar kecerdikan manusia.
Hikmat itu menegakkan keadilan, menyelamatkan hidup, dan menyingkap kebenaran hati. Karena hikmat tersebut, nama Salomo tersiar sampai kepada bangsa-bangsa lain, menjadikannya simbol kebijaksanaan dan raja berhikmat sepanjang sejarah. Lalu, apa hubungan kebijaksanaan Salomo dengan Amsal pasal 3 ayat 5-7 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, model hidup Salomo pada awalnya sesuai Amsal 3, menunjukkan bahwa hikmat adalah kombinasi anugerah ilahi dengan tanggung jawab manusia. Ia meminta hikmat dari Tuhan, menempatkan Tuhan sebagai sumber kebijaksanaan. Itu adalah manifestasi praktis percaya kepada Tuhan dan pengakuan akan keterbatasan diri. Kedua, Amsal 3 ayat 5-7 mempresentasikan nilai inti tradisi hikmat yang Salomo wakili. Ketergantungan pada Tuhan, kerendahan hati, dan kehidupan yang berintegritas. Namun, ada juga sisi peringatan, di mana kisah hidup Salomo menunjukkan bahwa walau diberi hikmat, manusia masih bisa terjerumus. Dengan kata lain, hikmat ilahi harus diikuti oleh ketaatan berkelanjutan. Persis apa yang Amsal ajarkan, yaitu percaya kepada Tuhan, menjauhi keangkuhan, mengakui Tuhan dalam hidup, dan memelihara sikap hidup yang takut akan Tuhan. Sebagaimana penegasan dalam kitab Amsal, tujuannya adalah untuk mendidik umat agar hidup berhikmat di hadapan Allah dan sesama. Tidak hanya teori, melainkan harus tercermin dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Amsal mengajarkan cara hidup praktis, yaitu bagaimana bekerja dengan jujur, berbicara dengan bijak, menjaga diri dari dosa, serta membangun hubungan yang benar dengan sesama. Hikmat Salomo mengajarkan bahwa hidup yang bijak hanya lahir dari hati yang bersandar pada Tuhan. Orang percaya dipanggil untuk mempercayainya agar setiap langkah dipimpin pada jalan yang benar. Sekian, sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya.